Mengapa Korea Utara membuang-buang peluru kendalinya ke laut? Mengapa tidak menyimpannya agar Korea Utara tidak bernasib seperti Libya, seperti Irak, atau Suriah yang dihajar Amerika? Sebelum menjawab, kita melanjutkan pertanyaan berikutnya. Mengapa Amerika berperang melawan Tiongkok secara politik luar negeri dan sepertinya keduanya sekarang ini meningkatkan eskalasi dengan sedang memanaskan mesin perang untuk benar-benar perang militer? Namun kok keduanya tetap saling dagang? Amerika dan Tiongkok adalah negara saling dagang terbesar di dunia. Fakta, Tiongkok ekspor terbesarnya ke Amerika. Amerika ekspor terbesarnya ke Tiongkok, terutama manufakturnya. Tapi kok mau berperang secara militer? Dalam hal hegemoni atau kekuasaan, nampaknya Tiongkok berambisi untuk menaklukkan Amerika dan membuktikan dirinya Tiongkok adalah pusat dunia, pengendali dunia. Keduanya Amerika dan Tiongkok saat ini berperang dalam hal kebijakan luar negerinya. Semua apa yang Amerika pro, pasti Tiongkok sebaliknya. Keduanya juga terus membangun aliansi politik luar negeri dengan banyak negara lainnya. Juga aliansi perdagangan dengan banyak negara lainnya. Semua itu bertujuan untuk saling menguasai dan saling mengendalikan dunia. Amerika punya lawan tangguh, Soviet, dalam Perang Dingin sejak Perang Dunia Kedua hingga tahun 1991. Namun, belum pernah mendapat lawan tangguh seperti saat ini dengan Tiongkok. Amerika hampir disusul di semua lini, teknologi, pasar, manufaktur, pengaruh politik di banyak negara. Tipis-tipis saat ini, Tiongkok dan Amerika. Tiongkok selalu menentang Amerika dimanapun kebijakan luar negerinya. Tiongkok pro-Rusia, Amerika anti-Rusia. Tiongkok anti-India, Amerika pro-India. Tiongkok ambil minyak dari negara-negara non-OPEC dan sekarang OPEC sadar malah memihak dagang dengan Tiongkok. Amerika tidak bisa kendalikan lagi harga minyak dunia. Ketika pidato Xi Jinping dalam pelantikan jabatan ketiganya di tahun 2022 kemarin, Xi mengatakan akan menjadikan satu China, satu sistem. Ini adalah kode keras buat Tiongkok pasti akan ambil Taiwan. Saat ini, satu China, dua sistem. Dua sistem dikatakan karena mainland Tiongkok sistemnya komunis, Taiwan sistemnya demokrasi. Cita-cita Chiang Kai-shek adalah Taiwan akan menasionalisasikan mainland dan menjadikan Tiongkok daratan negara demokrasi. Di sisi lain, cita-cita Mao Zedong adalah menjadikan Taiwan bersatu kembali. Taiwan dianggap provinsi yang hilang, harus masuk kembali ke komunis. Itulah satu Cina, dua sistem. Amerika pro-demokrasi karena itu Amerika di belakang Taiwan. Kalau Indonesia pro yang mana ya? Oke, kita lanjut. Kita semua tahu bahwa Amerika adalah negara yang harus berperang karena perang merupakan dua hal utama agar Amerika memegang kendali dunia. Pertama, perang adalah sumber ekonomi karena APBN Amerika 25%-nya adalah keuntungan dari perang. Dan yang kedua adalah efek deterrent. Nah, kita ingin bahas dulu apa itu efek deterrent dengan mengambil contoh negaranya Kim Jong-un. Seperti informasi di awal, kita tahu ada sebuah taktik bernama deterrent atau efek gentar di mana strategi ini dipakai agar musuh tidak jadi menyerang atau agar musuh jadi takut pada kita. Strategi deterrent ini dikembangkan oleh diplomat dan mantan State Secretary atau Menteri Luar Negerinya Amerika Henry Kissinger, di mana dia mengatakan ada 3 faktor dalam deterrent faktor agar berfungsi. Pertama, dia punya kekuatan. Kedua, punya niatan untuk menggunakannya. Ketiga, negara yang menjadi target mereka mengetahui mereka memiliki 2 faktor pertama tersebut. Jika dari 3 faktor tadi ada satu saja tidak terpenuhi, maka strategi deterrent tidak akan berfungsi. Dan inilah yang dilakukan Korea Utara sekarang. 1, mereka punya nuklir. Mereka juga punya metode untuk menggunakannya. 2, Korea Utara juga memiliki niat untuk menggunakannya. Korea Utara beberapa kali menembakkan rudalnya dan mengatakan mereka bisa menyerang Amerika, menyerang Jepang dan Korea Selatan. Jadi, poin nomor 2 terpenuhi. Punya niat dan punya kemampuan. Mereka beberapa kali melakukan uji coba penembakan rudal peluru kendali ke berbagai wilayah, bahkan sampai melewati beberapa pulau milik Jepang, yang membuat Korea Utara memiliki efek penggentar atau memiliki efek deterrent sehingga negaranya ditakuti, bahkan oleh negara besar di kawasan. Mereka, Korea Utara, disegani oleh Jepang, oleh Korea Selatan, dan oleh Amerika. Mereka tahu, 3 negara itu tahu kemampuannya dari Korea Utara. Sekarang kita ke Wakanda sebentar. Poin pertama, adakah Wakanda memiliki senjata serang jarak jauh berhulu ledak nuklir? Punyakah teknologinya? Punyakah kemampuan memiliki dan memproduksinya? Juga memainkannya? Poin 2, punyakah Wakanda niat untuk menjadi negara yang disegani di kawasan? Ketiga, tahukah negara-negara lain di kawasan akan kemampuan dan niatan Wakanda tersebut? Oh, tidak ada ya ketiganya. Oke, kita tanya lebih lanjut. Karena tidak punya deterrent faktor, posisi tawar kita lemah, ya kita pilih aja pada nempel pada kekuatan asing, kekuatan hegemoni. Pilih nempel pada kekuatan demokrasi atau komunis sebagai mitra.